Selamat sore, Bapak, Ibu, teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Di rumah saya hujan, jadi mungkin back sound saya adalah suara petir dan suara hujan yang deras, harap maklum. Kalau misalnya kemudian juga koneksi Fatmana atau nanti narasumber agak terganggu, harap maklum juga. Beginilah era pandemi bahwa kita semua terhubung dengan signal. Narasumber kita Pak Hans sudah hadir, namun saya minta sedikit lagi waktu untuk menunggu teman-teman yang lain. Nanti kita mulai jam 4:10 kali ya, 2 menit lagi kita tunggu yang lain. Terima kasih buat pengertian teman-teman. Baru dapat slotnya Desember. Silakan jam 4:10 kita bisa mulai ya. Selamat sore sekali lagi buat Bapak, Ibu, teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Rahayu, salam dari kami di Fatmana. Terima kasih sudah hadir dan bergabung kembali di ruang Fatmana. Nama saya Putri Timur. Saya dan Sri Eka Suhani adalah pendiri dari Fatmana. Selama bulan November dan Desember ini, Fatmana mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara melakukan sedikit perundangan diri untuk menyambut tahun 2022. Fatmana mengajak untuk
mengupas tentang kemelekatan atau ada juga yang menyebutnya sebagai keterikatan dan menyambut kebebasan ditinjau dari 6 sudut pandang. Hari ini adalah kajian yang pertama. Kita memulai dari sudut pengetahuan, ilmu pengetahuan ilmiah, yaitu ilmu psikologi. Narasumber kita hari ini adalah dosen psikologi dari Universitas Diponegoro Semarang. Selama 5 minggu berturut-turut ke depan, kita akan membahasnya dari sudut pandang Hindu, kemudian Jawa, Kejawen, kemudian dari sudut pandang Buddha, Katolik, dan Islam tasawuf. Dengan membekali pengetahuan tentang kemelekatan ini, kita sama-sama berharap bahwa tahun 2022 dapat menjadi tahun yang lebih baik. Semoga pandemi juga sudah berakhir sehingga kita semua dapat hidup dalam keadaan yang lebih normal yang baru tentunya. Sebelum kita memulai kajian kita hari ini, saya mengajak teman-teman untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dari tempat masing-masing dalam keadaan mic tetap tertutup untuk tetap menimbulkan semangat kebangsaan kita. Silakan Rini. Terima kasih. Tata tertib hari ini berlaku normal, yaitu kami mengharapkan teman-teman memakai nama yang didaftarkan untuk mempermudah nanti tanya jawab. Kemudian mic dalam keadaan tertutup. Kemudian apa lagi, Rin? Nanti tanya jawab akan dilakukan 30 sampai dengan 45 menit setelah pemaparan. Pada akhir acara kita akan sedikit melakukan perenungan atau berhening sejenak, akan dipandu oleh narasumber kita. Tanpa panjang lebar lagi, kita akan perkenalkan Bapak narasumber kita. Boleh tolong kita biografinya Pak Hans. Maaf Pak Hans, saya tidak hafal di luar kepala untuk biografi Bapak, jadi saya harus punya tambahan. Pak Hans mungkin bisa di-skip aja, di-skip lagi. Ya. Pak Hans, yang saya sebut Pak Hans, nama resminya adalah YF Lakahija.
Pak Hans adalah dosen psikologi di Universitas Diponegoro, mengambil program pascasarjana di University of Northampton, Inggris dengan fokus pada psikologi transpersonal dan menyelesaikan studinya dengan tesis tentang hubungan guru dan murid dalam tradisi Sufi. Transpersonal itu adalah ilmu psikologi yang lebih kepada spiritual. Nanti Pak Has bisa menjelaskan lebih dalam. Beliau juga menulis buku berjudul Terapi Eling Lan Awas, Latihan dan Refleksi. Ada juga IG-nya yaitu @eling lan awas dan mengeluarkan beberapa buku lainnya mencerminkan minat akademisnya seperti hipnoterapi, prinsip-prinsip dasar praktik psikoterapi, dan penelitian fenomenologis dalam memahami tubuh. Pak Has mempunyai acara yaitu berjudul Eling lan Awas setiap hari Selasa dan Kamis. Untuk dapat mengetahui acaranya dapat mengikuti di IG Eling lan Awas. Silakan Pak Hans dibuka kameranya dan kita memulai bahasannya. Oke, sudah terbuka Mbak Putri. Silakan Pak Hans. Moga-moga di sana nggak hujan Pak Hans. Hujan deras Iya, sekali Pak. Di sini baru selesai Mbak Putri, jadinya lumayan mulai kebuka nyawannya. Oke. Mudah-mudahan ini ya dilancarkan signal kita karena Baik pengaruh ya, cuaca. terima kasih Pak Hans. Baik, ini sudah bisa saya mulai ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Putri untuk pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, namaste. Ini semua istilah-istilah yang sangat bagus. Kita mengharapkan kebahagiaan bagi orang yang kita sapa. Kenapa kita mengharapkan kebahagiaan? Karena realitasnya pada nggak bahagia. Kalau sudah bahagia, kita nggak perlu mengharapkan kebahagiaan. Karena kelihatan semuanya sedang ada di dunia ini, dan dunia ini memang tempatnya derita, maka kita satu sama lain saling menguatkan dengan mengatakan, semoga saya menemuimu dalam keadaan bahagia dan semoga kebahagiaan mendatangimu. Itu salam-salam yang sangat bagus mestinya. Tapi dibunyikan dengan bunyi-bunyi bahasa yang berbeda. Itu wajar ya, itu wajar karena kita memang semua dibesarkan dalam kultur dan situasi masyarakat tertentu. Dan itu nggak perlu diperdebatkan, nggak ada gunanya. Itu sudah peristiwa yang sangat normal, nggak perlu dianggap abnormal ya. Nah hari ini saya dengan latar belakang kepsikologian saya diminta oleh Padmana untuk membicarakan tentang perspektif psikologi timur dan barat tentang kemelekatan. Dalam bahasa Inggrisnya ini attachment. Dan kebebasan. Ini dua istilah yang berseberangan ya. Kemelekatan dan kebebasan. Jadi pilihan judulnya bagus ya. Ini dua istilah yang berseberangan. Ketiadaan salah satunya menyebabkan kemunculan yang lainnya. Itu misalnya kemelekatan kuat sekali, pasti kebebasannya mengecil sekali. Ketidakmelekatannya besar sekali ya. Atau kemelekatannya itu mengecil, berarti kebebasannya membesar. Kebebasannya mengecil, kemelekatannya membesar. Ini dua istilah yang berseberangan ya. Attachment dan kebebasan itu yang ditugaskan kepada saya untuk dilihat dari psikologi timur dan barat. Persoalannya sekarang, Padmana ini mengadakan acara, mengundang saya, mengundang Katolik, mengundang Islam, Jawa, dan lain sebagainya itu semua masuk dalam perspektif psikologi timur. Berarti saya hari ini diberi tugas memberi pengantar untuk semua itu. Ya. Karena psikologi timur itu psikologi yang terbentang di wilayah-wilayah sebelah timurnya barat.
Kalau kita menganggap barat itu adalah Eropa dan Amerika, sebelah timurnya itu ya dari Jazirah Arab sana sampai ke sini itu timur. Berarti saya harus bicara tentang psikologi-psikologi di situ. Nanti akan tumpang tindih sedikit dengan pembicara-pembicara yang akan menyusul saya. Dari tradisi Hindu ada Pak Wayan ya. Dari Romo Katolik ada saya lihat tadi Romo Yesuit 1. Terus dari Jawa pun begitu, dari Buddha juga ada siapa itu? Mas Guido ya. Itu semua nanti akan bersinggungan sedikit dengan apa yang saya sampaikan hari ini ya. Tapi latar belakang saya ini akan membatasi saya omongan hanya pada proses Ini gangguannya di pahan seperti saya ya. Pahan Pahan seperti ya. ini. kebebasan penting bagi orang yang terpenjara. Baik, apakah saya terputus tadi, Pak Putri? Iya, pahan. Suaranya pahan terputus. Di bagian mana? Kalau bisa diperjelas lagi biar. Di bagian bawah psikologi timur itu dari Jazirah Arab. Oke ya, dari Jazirah Arab sana. Apakah layar sudah terlihat lagi? Sudah terlihat lah Ya. ya. Artinya akan tumpang tindih dengan pembicara-pembicara kemudian atau yang akan datang nantinya dari tradisi Sufi, Jawa, dan lain sebagainya. Karena mereka itu semua masuk di timur. Jadi hari ini nggak tahu kenapa Mbak Putri mempercayakan saya untuk bicara wilayah yang sangat besar itu. Tapi saya akan memfokuskan pada ide-ide dasar mereka tentang kebebasan dan kemelekatan ya. Nah, kebebasan itu mimpinya orang yang dipenjara. Dan kita semua adalah orang yang dipenjara atau terpenjara di dunia ini. Penyebab kita terpenjara adalah kemelekatan. Jadi judul hari ini itu sudah bagus sekali, kebebasan dan kemelekatan. Semua tradisi spiritual timur, semuanya dalam pengamatan saya ya, mengajak kita untuk lepas dari kemelekatan itu. Begitu kita lepas, keluar dari kemelekatan, itulah yang kemudian disebut kebebasan. Kita mulai dari tradisi Hindu. Ya. Saya pernah jalan-jalan ke tempat teman yang hidup dalam komunitas Hindu. Saya nginap di sana. Terus ikut mereka berdoa di pagi hari, di malam hari kumpul berdoa. Lalu ada nih kalimat atau ucapan atau doa yang diwariskan sudah 2000 tahun sebelum Masehi. Bisa kita temukan ini dalam Vedanta. Vedanta itu kalau kita punya kitab Weda, di bagian akhirnya itu, akhir dari Weda itu namanya Vedanta. Nama lainnya Upanishad. Nah, kalau kita buka Upanishad itu, ada salah satu bagian yang menyimpan bunyi doa ini. Asato masat gamaya, tamasoma jyotirgamaya, mrityurma amritam gamaya, om shanti shanti shanti. Nah, artinya bahwa kami dari kepalsuan dunia ini menuju kebenaran. Bahwa kami dari kegelapan dunia ini menuju terang. Bahwa kami dari kematian menuju keabadian. Om damai, damai, damai. Nah, kalau kita melekat, kita hidup di sini. Kalau kita sudah bebas, ya hidupnya di sini. Itu saja. Sesederhana itu perspektif Hindu kok. Itu sebabnya selalu dikatakan bahwa kami palsu benar, bahwa kami dari gelap ke terang, bahwa kami dari dunia yang mortal ini menuju dunia yang immortal, bahwa kami dalam rangka itulah kita butuh perjalanan dengan latihan yang disebut yoga.
Yoga itu bukan latihan melipat badan, nanti keseleo kalau salah geraknya. Yoga itu dari kata yuj. Yuj ini artinya bahasa Inggrisnya union, penyatuan. Union. Dari kata yuj ini orang Inggris mengenal kata yoke. Kalau kita lihat di sawah itu, kalau masih menggunakan membajak sawah masih menggunakan sapi, itu ada cantolannya tuh. Nah, diikat itu namanya yoke. Nah, dia disatukan oleh ikatan itu. Jadi yuj atau yoga adalah latihan yang mengantar kita menuju kesatuan. Kesatuan dengan apa? Nah, kesatuan dengan ketidakberhinggaan. Yang dalam tradisi Hindu itu disebut sebagai Brahman. Brahman itu yang tak berhingga. Kalau sudah menyatu dengan itu, orang akan berseru, Tattvam Asi, ya. Aku adalah Brahman ternyata. Selama ini aku nggak sadar bahwa aku Brahman. Begitu aku menyatu, aku adalah Brahman. Begitu. Apanya kita yang menyatu? Badannya ya enggak, badan ini nanti hancur, mati. Mas jadi tanah lagi. Manasnya, pikirannya, perasaannya enggak. Ini pengacau dunia nih pikirannya. Tapi begitu kita melewati badan ini, melewati pikiran yang goyang-goyang gak ada habisnya nih buat kita menderita di sini, begitu semuanya tenang, badan tenang, pikiran, perasaan, emosi tenang, kita ketemu dengan intisarinya kita yang namanya Atman atau Atma. Begitu kita ketemu dengan Atma, Atma ini percikannya Brahman. Sehingga ketemu Atman sama dengan ketemu Brahman. Begitulah orang yang ketemu Atmannya atau jati dirinya akan bilang, aku ternyata Brahman, Tattvam Asi, ya. Begitu. Nah, kalau kita berlatih yoga di dunia yang palsu ini, gelap ini, mematikan ini, kalau kita berlatih yoga, kita pelan-pelan diantar ke yang namanya samadhi. Samadhi ini tujuan setiap yogi. Yogi itu orang yang berlatih yoga. Samadhi itu pikiran benar-benar tenang, sudah nggak ada riak lagi, nggak ada goyangan-goyangan, pikiran, perasaan, emosi. Sudah berjarak dari semua itu, namanya samadhi. Itulah tujuan yoga. Dalam keadaan samadhi sudah tenang, nggak ada yang perlu dicari lagi, ngapain cari-cari yang sudah ditemukan. Orang yang mencari itu orang yang nggak nemukan, jadi dia mencari. Sekarang kita buka kitab yoga. Di situ tertulis dalam Yoga Sutra, definisi dari yoga adalah ini. Kalau kita buka, Yoga Sutra itu bagi 4 bagian. Di bagian 1, Sutra 2, tertulis Yoga Citta Vritti Nirodha. Yoga adalah berhentinya gejolak cita. Nah, ini nih kalau parah sekali, ini pikiran kita begini, perasaan kita begini, sulit tidur, marah-marah melulu, cemburu melulu, sakit hati melulu. Begitu menjadi lebih tenang, nah lewat latihan semakin membaik. Begitu setenang ini, kita sampai pada kondisi yang namanya yoga. Berhentinya gejolak pikiran, perasaan, emosi kita. Itu definisi dari yoga yang sesungguhnya, sebenarnya, aslinya kayak gitu. Yoga Citta Vritti Nirodha. Berhentinya goyangan-goyangan di dalam kita. Ya mirip-mirip lah kalau kita tidur nyenyak sekali, nggak ada mimpi yang ganggu. Ya. Bagaimana caranya? Ya caranya juga gampang. Di Sutra 12 dan 15 dikatakan di situ. Kalau ingin menghentikan goyangan pikiran supaya sejernih ini, semuanya terpantul seperti telaga ini. Dicapai dengan latihan terus-menerus. 1, ada 2 cara loh ya. Dan yang kedua, lepaskan diri dari kemelekatan. Kalau kita sudah sempurna pelepasan dirinya dari semua kemelekatan,
maka kita mendapatkan pengetahuan yang sejati. Tahu saya ini siapa, ngapain saya di sini, untuk apa saya di sini, misiku apa. Tahu syaratnya apa, latihan, dan lepaskan semua keterikatan. Sesederhana itu. Apa yang membuat kita terikat? Penyebabnya adalah wasana. Wasana itu keinginan. Keinginan itu di mana-mana begitu sifatnya. Dua saja, tercapai atau enggak tercapai. Kalau tercapai, senang, senyum-senyum, cekikian, bahagia sampai pesta pora karena keinginannya tercapai. Adakan macam-macam acara yang wow sebagai ekspresi keinginanku tercapai. Berhenti di situ? Enggak. Lagi. Jangan sampai enggak dapat yang aku mau. Keinginan itu sifatnya begitu. Akibatnya kita melekat, lengket. Kerasa enaknya tercapai keinginan ini, ngejar sampai capek sendiri, yang dikejar itu enggak ada ujungnya. Bagaimana kalau keinginanku enggak tercapai? Aku marah, kesal, jengkel, lalu lengket juga pada rasa jengkel, marah, kesal itu, enggak bisa tidur. Dendam segala. Nah, siapa yang membuat kita lengket? Siapa yang membuat kita diombang-ambing seperti itu? Itulah yang disebut angkara. Bahasa Sanskertanya. Angkara ini ego. Ego ini selalu pengen sesuatu, ngejar sesuatu, nggak dapat, sedih, lengket sama sedihnya, sampai stres, masuk rumah sakit jiwa. Dapat yang diinginkan senang, nggak mau kehilangan yang disenangi, lengket sama senangnya. Berbahagialah orang yang nggak lengket pada senang dan nggak lengket pada susah. Susah senang itu bagian dari tarian dunia ini. Kita pindah, saya nggak akan panjang lebar. Nanti jatah teman-teman dari yang lain akan berkurang ya. Biarkan teman-teman berbicara dalam versinya masing-masing nanti. Tapi secara psikologis itu yang saya mengerti. Dalam tradisi Buddhis ada ucapan sabbe satta bhavantu sukhittata. Semoga semua makhluk berbahagia. Ngapain? Untuk apa mengharapkan makhluk berbahagia? Banyak yang susah. Banyak yang susah. Penyebabnya itu manusia kok mayoritas itu. Coba pikir, berimajinasi sedikit dunia ini tanpa manusia. Pohon-pohon subur, sungai-sungai jernih, burung-burung berkicau dengan leluasa, nggak takut ditembak oleh senapan burung. Banyak sekali, hijau sekali dunia ini, bumi ini kalau nggak ada manusia. Nah, manusia ini makhluk tertinggi tapi perusak juga. Akibatnya ya kelakuan kita semuanya menderita. Nah, karena itu manusianya ini yang diajak, mari dong bangun kebahagiaan. Kalau manusianya bahagia, semua ikut bahagia. Ular-ular saja kalau saya ketemu pada ketakutan semua itu, sudah nggak tenang jalannya. Instingnya menangkap, orang ini melihat saya malah mau dilemparin atau dia apa kali ya. Pohon-pohon pun begitu, nggak sesegar kalau aku masuk lebih dalam ke hutan. Lain tuh pancarannya pohon-pohon itu kalau saya masuk ke hutan. Dekat rumah saya itu ya sudah sering terkena mesin-mesin buatan manusia, jadinya nggak sesegar. Semoga semuanya bahagia, semuanya loh ya. Makhluk semuanya bahagia, bukan hanya yang hidup. Tanah juga bahagia, bebatuan bahagia. Kenapa mengharapkan kebahagiaan? Karena semua menderita. Ya. Ajaran Buddhis itu mengatakan ketika Buddha yang dulu bernama Siddhartha Gautama mengalami pencerahan, dia menggapai nirwana, dia lalu kemudian diberitahu oleh dewa, sebarkan ini. Ya.
Begitulah dia menyebarkan ajarannya, hanya 4 kebenaran. Semuanya tuh uraian dari sini saja seluruh ajaran Buddhis itu. Cuma 4. Kalau mau hafal bisa. Tapi paham nggak? Pertama, manusia itu menderita. Nggak usah disangkal itu. Kedua, deritanya manusia itu ada sebabnya, nggak mungkin tanpa sebab. Dan derita itu bisa diakhiri, poin ketiga. Dan yang keempat, Buddha bilang ada jalannya loh. Mari kita lihat sekilas. Kita menderita itu terbagi 2, badannya ya di saat kita diserang penyakit ya badan kita sakit. Saat kita kemasukan racun, kita diare ya badan kita sakit, itu derita. Tapi ada derita yang lebih mengerikan, yaitu derita psikis, mental. Ini yang disasar oleh Buddha, lebih mengerikan ini. Ya. Nah, manusia itu menderita. Sekarang kenapa dia menjadi semenderita ini? Ada sebabnya. Dia terikat. Dia dililit oleh sesuatu yang dia nggak tahu. Dan dia nggak tahu, Buddha bilang dia dililit oleh kebodohannya sendiri. Kebodohan itu bahasa Sanskertanya avidya. Apa penyebab kebodohan itu? Apa penyebab ketidaktahuan itu? Penyebabnya adalah kemelekatan. Nah, sama saja kan? Balik lagi ke situ. Apa yang membuat kemelekatan? Bahasa Sanskertanya itu Trishna. Trishna. Bahasa Palinya itu Tanha. Apa itu Trishna? Apa itu Tanha? Kepengenan. Balik lagi ke situ. Terus gimana dengan kepengenan? Kalau tercapai senang, lengket dengan rasa senang. Kalau nggak tercapai susah, lengket dengan rasa susah. Dipermainkan oleh kepengenannya sendiri. Siapa penyebab kepengenan itu? Balik lagi ke ego. Aku pengen, harus tercapai. Kalau nggak tercapai, aku nggak bisa bayangin hidupku kayak apa. Kasihan sekali. Derita bisa diakhiri. Ada jalannya. Dan jalan itu yang paling penting adalah meditasi. Dalam tradisi Buddhis itu namanya bhavana. Model meditasi yang umum ditemu dalam Buddhis itulah duduk diam, menenangkan badan, menenangkan pikiran. Namanya samatha vipassana. Kadang-kadang ada yang bagi samatha dulu, baru vipassana dulu. Tapi saya pribadi melihat ini sebagai rangkaian samatha vipassana. Begitulah orang yang berhasil melewati itu akan sampai pada nirwana. Nirwana itu bukan berarti bebas. Ini secerdasnya Buddha. Ada suara sepertinya. Bisa oke. Buddha nggak bilang kita menuju kebebasan, enggak. Buddha bilang kita menuju nirwana. Nirwana itu apa? Surga kata siapa? Nirwana itu kebebasan kata siapa? Bukan. Nirwana itu meniup, seperti kalau kita meniup lilin. Dan lilinnya mati, nah itu nirwana. Menghilangkan sesuatu yang menyala. Dalam hidup kita apa yang sering menyala? Ya keinginan itu, dia bahkan bisa membakar kita. Kalau kita bisa meniup keinginan itu sampai pada, itulah nirwana. Tradisi Kristen. Ini dulu saya bingung sekali maksudnya. Yesus itu apa sih? Atau Nabi Isa alaihissalam itu apa ketika dibilang seperti ini? Setelah belajar tradisi timur saja dia ngerti maksudnya. Yesus pernah berpesan ke murid-muridnya.
ikut saya nggak sembarangan loh, kata Yesus. Kalau ada orang datang ke aku dan ia tidak membenci papanya, nggak membenci ibunya, nggak membenci istrinya, nggak membenci anak-anaknya, nggak membenci saudaranya laki-laki, nggak membenci saudaranya perempuan, bahkan nyawanya sendiri dia nggak benci, dia nggak pantas jadi muridku. Lawannya benci apa? Suka. Nah, berarti barang siapa masih lengket pada papanya, mamanya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia masih lengket ke situ, nggak pantas ikut saya. Nah, cuma kata-kata yang digunakan Yesus ini, kamu harus lepas dari itu. Ya. Kamu sudah suka itu, apapun HP-mu, rumahmu, pekerjaanmu, pikiran-pikiranmu, kamu udah suka itu, lengket di situ, lalu kamu nggak lepas itu, nggak pantas ikut saya. Nah, sebagai orang psikologi, kebanyakan orang itu mikir, ya, mikir lalu lengket sama pikirannya sendiri. Pikiran itu kemudian mempermainkan dia sampai hari-harinya terganggu. Nah, jangan lengket. Terlalu jahat buat Yesus untuk mengatakan benci papamu, benci mamamu. Keterlaluan menurut saya. Sebagai orang mulia dia nggak mungkin berpesan kayak gitu. Pesannya itu, kalau saya bahasakan secara psikologis ya, seorang psikologi, kalau mau ikut saya, jangan lengket dong, jangan melekat dong pada siapapun. Jangan, bahkan maumu sendiri, gejolak-gejolak pikiran perasaanmu, jangan lengket ke situ. Baru sesudah itu kamu pantas disebut muridku. Begitulah orang teman-teman dari tradisi Kristen menekankan pentingnya membersihkan hati. Karena Yesus juga bilang, suatu saat Yesus naik ke bukit, di situ wajahnya bercahaya. Ketika wajahnya bercahaya dia mengatakan ini, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Itu Allah. Bahagialah mereka. Hatinya yang suci, berarti dia ngotorin. Yang ngotorin itu apa? Ya kemelekatan apalagi. Tradisi Islam. Dalam buku ini, saya baca tentang ini di bab 14. Membersihkan cermin kesadaran. Yang ngutip hadits Nabi. There is a polish for everything and the polish for the heart is the remembrance of God. Ada pembersih untuk segala sesuatu dan pembersih untuk hati adalah mengingat Tuhan. Berarti hati kita ini musuh utama, hati kotor ini yang harus dibersihkan. Tempat ini gue. Hati ini harus dibersihkan. Apa membuat hati kotor? Kalau menemui Tuhan itu sulit karena apa? Karena hati yang kotor. Kalau hati bersih otomatis secara alami Tuhan tertemui. Tapi kalau hati kotor ya enggak, terhalang oleh kotoran itu. Apa yang menyebabkan kotoran itu? Kembali lagi di sini salah satu guru sufi yang besar sekali namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Saya baca bukunya ini The Secret of the Secret, rahasia dari semua rahasia. Dia bilang, sahabatku, hatimu adalah cermin yang seharusnya bersinar. Kamu harus melap hatimu itu sampai bersih dari debu yang numpuk di atasnya. Karena hatimu itu aslinya memantulkan cahaya dan rahasia-rahasianya Tuhan. Kalau sampai nggak terpancar, ya berarti cerminnya kotor. Kalau begitu apa yang buat kotor? Nafsu. Nafsu ini masalahnya apa? Keinginan. Kembali lagi ke situ. Keinginan ini perlu dibersihkan sehingga kita bergerak dari nafsu al-amara, nafsu al-lawama, mulhama, terus sampai ke yang tenang sekali seperti telaga yang namanya
nafsu al mutmainah. Wah, ini udah tenang banget nih, kayak telaga itu. Ya. Masih ada nafsu-nafsu lain yang lebih murni? Ada, tapi kita nggak perlu mimpi sampai ke situ dulu deh. Berjuang ke sini dulu aja. Ya. Bagaimana dengan tradisi Jawa? Tradisi Jawa juga begitu. Manusia itu isinya di sini memori-memori kehidupannya. Dari kecil sampai sekarang isinya memori-memori tok. Dari banyak sekali memori, ada 3 memori utama yang sering mengganggunya, itu harta, harga diri, dan kekuasaan. Manusia itu ngejar ini. Dia punya karep, keinginan besar sekali mendapatkan ini semua. Akibatnya dia lengket pada harta. Dia lengket pada harga diri, apalagi kalau sudah punya jabatan. Dia lengket pada kekuasaan. Ya, sulit itu sebelum kampanye berjanji. Saya setelah ini nggak punya keinginan sedikit pun untuk maju lagi. Habis itu kepikiran gimana caranya ya, ngatur-ngatur supaya orang menginginkan saya maju lagi. Sulit sekali kalau sudah masuk ke sini. Keinginan itu dapat tempat bekerja. Nah, keinginan keluarga, membahagiakan keluarga, dan membahagiakan suku, golongan, bangsa itu ada. Tapi yang paling kuat ini yang 3 ini. Nah, manusia ini namanya kromodongso kalau kita pakai teori psikologi Jawanya, Surya Mentaram ya. Apa yang menyebabkan manusia kok ngejar ini harta, harga diri, kekuasaan? Ya karena masyarakat kita menjunjung tinggi itu. Akibatnya kita rame-rame kejar ke situ. Ya. Kalau belum berharta ya manusia rendahan lah. Kalau belum punya jabatan ya manusia ya belum dianggap lah. Tapi ketemu orang, dia ini loh pejabat di sini loh. Nah, baru dilihat semua. Akibatnya orang tanpa sadar punya standar-standar yang dianggap mulia, padahal itu buatannya ego, lalu bareng-bareng dikejar semua itu. Nah, jadilah kita manusia-manusia bodoh. Mengejar sesuatu yang lagi-lagi yang gak ada ujungnya. Dapat harta ada ujungnya enggak? Enggak ada. Saya dulu tuh berpikir punya motor aku udah bahagia, habis itu kepikiran ya. Mobil. Setelah mobil pun dengar-dengar cerita ini kurang gengsi. Lalu begitu seterusnya ya sampai kemudian kalau bisa punya pesawat lintas planet suatu saat. Harga diri juga seperti itu. Aku senang kalau lulus SMA, oh belum cukup S1, belum cukup S2, belum cukup S3, belum cukup profesor, kalau bisa profesor yang diakui seluruh alam semesta. Wah, kekuasaan juga begitu. Kalau bisa jangan hanya menguasai Indonesia, tapi kita adalah pemimpin dari Asia. Seperti Jepang dulu ya, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindo Asia. Kalau bisa menjadi penguasa di dunia ini, berhenti di situ enggak, pasti lanjut terus. Sampai kebingungan sendiri. Keinginan itu kayak gitu. Jadi Surya Mentaram bilang, aku ini punya keinginan tercapai senang, nggak tercapai susah. Tapi kalau senang ini diikuti nggak ada habisnya. Ada saatnya senang ini nggak tercapai jadi susah. Begitu tercapai senang lagi, bolak-balik aja kata Surya Mentaram. Manusia itu bolak-balik di situ. Nggak ada habisnya. Dan dia nggak sadar itu. Bisa nggak keluar dari permainan senang susah, senang susah, senang susah? Ya bisa. Itulah yang disebut manusia yang bebas. Tapi istilahnya Surya Mentaram bukan bebas. Manusia yang sudah nggak jelas cirinya lagi. Manusia tanpa tenger. Tanpa tenger. Manusia tanpa ciri. Ya manusia saja. Manusia yang sudah nggak diikat oleh apapun, nggak ada cirinya jelas. Nari-nari dengan bebas. Lepas semua. Nggak ada cirinya. Hanya manusia saja. Merdekalah dia. Itu yang dimaui acara hari ini ya. Nah, bagaimana supaya bisa merdeka kayak gitu? Latihan menyawang karep. Nyawang itu melihat, menonton, menyaksikan permainan yang dibuat oleh si karep ini. Yang gak ada habisnya permintaannya, hey
Itu loh, bagus loh ke sana. Jangan hanya itu, yang ini juga. Wah, terus lanjut nggak ada habis. Begitu tercapai kita senang. Begitu nggak tercapai kita kendor. Senang lagi, kendor lagi, senang lagi, kendor lagi. Akhirnya kita mulur, mungkrat, mulur, mungkrat. Kata Surya Mantara, manusia tuh gitu-gitu aja dari dulu tak perhatikan. Tercapai senang, mulur. Enggak tercapai, sedih, narik diri, mungkrat. Tercapai lagi, senang lagi. Enggak tercapai, mungkrat lagi. Mulur lagi, mungkrat lagi. Ya begitulah manusia yang terpenjara oleh karepnya sendiri. Begitu pandangan timur. Sekarang bagaimana dengan pandangan barat? Pandangan barat juga begitu kok. Saya ambil teori besar di sana namanya psikoanalisis. Ada wilayah sadar, dan di bawah wilayah sadar ini ada wilayah ketidaksadaran. Penyakitnya manusia itu tersimpan di sini. Nah, kalau mau cari penyakitnya manusia jangan di sini. Ya. Seperti kalau lihat saya saat ini kan saya lagi sadar nih. Masih kelihatan orang sehat. Senyum-senyum, ya ramah. Tapi kalau kita masuk ke sini, di sini tersimpan benih-benih sakitnya manusia. Yang kadang-kadang kalau naik ke atas di luar kendali bisa mengambil alih kondisi kita, kita menjadi seperti orang kesetanan. Artinya, ada dunia yang luas sekali dalam diri kita yang namanya dunia tidak sadar, atau kadang-kadang disebut bawah sadar itu. Disitulah tersimpan penyakit-penyakit kita yang buat kita nggak bebas, membuat kita nggak bahagia. Dari mana datangnya penyakit-penyakit itu? Ya dari pengalaman masa lalu, dari mana lagi? Pengalaman masa lalu seperti apa? Pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Loh, kok ada pengalaman masa lalu menyakitkan? Kenapa bisa terjadi? Karena kepengenanku nggak tercapai. Aku pengen hidup dalam keluarga yang kasih sayang, tapi kok aku diomelin melulu, keinginannya nggak tercapai. Jadilah dia orang yang kecewa pada keluarganya. Pengen membangun relasi yang menyenangkan. Nggak tercapai, kecewalah dia, jadi sakit di dalam. Pengen kuliah tapi dosen memperhatikan dia, nggak diperhatikan, kecewalah dia. Pengen berteman tapi kemudian kok kepengenannya nggak sesuai, kecewalah dia, jadi sakit-sakit yang tersimpan di dalam. Lagi-lagi sama saja. Kita sakit akibat kepengenan yang tidak terpenuhi. Begitu ceritanya ya. Nah, kalau sudah kemasukan macam-macam hal, peristiwa-peristiwa hidup itu seperti ini. Banyak sekali orang-orang yang temui datang ke saya itu intinya begini semua kok. Bahkan sekarang saya berkesimpulan sangat terang sekali manusia itu hanya tumpukan memori. Enggak lebih, enggak kurang. Dan memori-memori itu yang menghambat dia untuk bebas, untuk bahagia. Ya namanya saja memori. Memori itu ya pasti terhubung sama peristiwa-peristiwa hidupnya. Dan kalau peristiwa hidup itu dia nggak periksa, nggak dibuang, mana sampah, mana permata, maka sakitlah dia. Jadi orang-orang yang sakit itu datang ke saya lihat ini, saya cari nih sampahnya apa. Ada sampah yang nggak dia buang ini, ada sampah yang nggak dilepasin ini. Sampai dia kemudian melihat hidup ini suram, gelap, merasa manusia itu penipu, merasa mau mati saja. Maka muncullah doa yoga tadi. Asato masat gama ya, tamasoma jyotir gama ya, mrityumaan pitam gama ya, om shanti shanti shanti. Antar kami dari kepalsuan menuju kebenaran. Antar kami dari gelap hidup ini menuju terang. Antar kami dari kematian menuju keabadian. Itu doanya orang yang tersiksa. Secara psikologis di barat dia tersiksa oleh apa? Oleh
ketidakmampuan kita menghandle rasa sakit yang kita bawa. Berarti saya harus selesaikan rasa sakitku dong. Iya, tapi nggak gampang loh. Kok nggak gampang ya? Karena nggak disadari. Namanya aja tidak sadar. Kalau disadari ya beres semua. Tapi karena tidak disadari, penyakit itu terus hidup. Sampai harus ketemu psikolog, harus ketemu konselor hanya untuk diamati, dicari. Syukur-syukur ketemu yang bisa ngamati itu. Kalau enggak ya salah lihat. Dipikirnya selesai. Kemarin saya ditanyakan seseorang, saya pergi terapi. Katanya sudah selesai masalahnya, tapi kok saya masih cemas? Ya belum selesai. Masa mau masalah selesai terus masih cemas? Kan enggak mungkin. Kamu harus selesaikan. Bagaimana caranya? Ya cari tahu masalahnya. Di mana masalahnya? Di alam ketidaksadaran. Bagaimana caranya? Nah, butuh teknik khusus. Di barat itu, kalau pakai di zaman Sigmund Freud dulu, satu orang yang sudah sakit parah itu, yang sudah gelap sekali hidupnya itu, satu orang ditangani 3-4 tahun. Setiap hari datang ketemu, kalau yang parah loh ya. Dicari rasa sakit yang tertimbun di dalam itu apa. Nah begitulah. Saya membawa rasa sakit ya. Saya membawa rasa sakit, saya nggak perlu malu bilang itu. Karena memang rasa sakit yang membuat saya belajar psikologi. Saya masuk ke psikologi karena ya saya lihat kok hidupku sakit, hidupku gelap, hidupku kayaknya penuh ketakutan, hidupku kayaknya mana nih caranya supaya saya lepas dari ini. Saya baca psikologi ada ilmu tentang jiwa, wah asik nih, masuk. Apakah sembuh? Enggak juga. Bersyukurnya saya ketemu ajaran timur ya. Ajaran timur itu ngajak kita tenang. Ketika sesuatu keluar dari ketidaksadaran seperti ini, dari dalam duk 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 duk, ya saya tenang menyaksikan bagaimana saya dipukul-pukuli. Oh kamu toh. Yang lain lagi naik duk dak duk dak duk dak duk dak. Sebentar. Oh kamu toh. Mari silakan pergi kalau mau. Duk duk dak duk dak duk, ada lagi yang lain. Banyak sekali yang ganggu saya ternyata ya. Dan itu bukan penyakit. Semuanya minta diselesaikan. Kita punya dua pilihan saja kok, menyelesaikan apa enggak. Tapi untuk menyelesaikan tahu dulu yang ganggu apa, setelah itu biarkan, silakan. Aku terima. Aku terima, aku udah marah karena peristiwa itu. Sekarang aku terima. Menerima seperti itu, membebaskan kita. Aku masih mengingat-ingat ya bagaimana Mbak Putri dulu itu nyakitin saya, dia nggak sadar kok. Keterlaluan omongan Mbak Putri. Saya simpan sampai 2 tahun. Lalu suatu saat saya meditasi keluar wajah Mbak Putri yang menyakitin saya. Saya bisa memilih mengalihkan diri atau menerima rasa nggak enak ini. Seharusnya terima saja, nanti pergi sendiri kok. Singkat kata, kebebasan kita dari semua yang ganggu kita dari ketidaksadaran hanya bisa tercapai dengan penerimaan. Apa yang diterima? Ya memori yang disadari yang pas lagi keluar, oh ini lagi muncul yang aku terima. Kalau enggak dia hidup di dalam jadi penyakit. Semua ada di tangan kita. Derita kita, keputusan kita. Bahagia kita, keputusan kita. Ya. Kesimpulannya, kita adalah makhluk yang terpenjara karena dipermainkan oleh keinginan yang membuat kita lengket
Lengket pada apa? Ya kemarahan bisa, rasa senang juga bisa, nggak mau hilang rasa senang ini, jangan sampai, jangan sampai. Aku nggak mau rasa senang ini hilang. Mana ada rasa senang nggak hilang? Pasti hilang lah. Begitu hilang ya kita stres, stresnya lengket lagi di stres ya depresi. Lengket di depresi ya gangguan mental namanya. Latihan spiritual di timur adalah latihan melepaskan diri dari kemelekatan apa saja. Bila itu terjadi, itulah kebebasan. Nah, begitu ya. Sesederhana itu kok. Aku udah baca banyak buku, ya ujung-ujungnya ke situ. Saya sudah rangkum sepadat-padatnya, ujungnya ke situ semua. Acara Eling Lan Awas saya di YouTube itu ujungnya ke situ kok ya. Mbak Putri dengerin ya 2 kali seminggu. 1 kali ketemu 1,5 jam, kadang 2 jam. Ujungnya ke situ. Jadi masalahnya menyadarkan orang ini nggak gampang. Nggak bisa tiba-tiba loncat kayak Atman, nggak bisa. Harus disadarkan dulu. Menyadarkan ini yang ceritanya panjang. Saya nggak tahu berapa episode nanti itu Mbak Putri ya. Tapi kalau udah sadar sudah tinggalkan aja acara itu, nggak butuh lagi kan. Tapi kalau udah belum sadar ya saya mau ngomong terus. Sampai kapan ya kalau sudah sampai sadar, begitu sadar tinggalkan saya, ngapain ke saya kalau udah sadar. Karena tujuan saya membantu sadar. Begitu ya pengantar dari saya ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hans, materinya luar biasa. Ini seakan-akan saya mendengarkan rangkaian kelas Eling Lan Awas dalam satu episode Pak Hans. Tapi jangan lari loh ya. Enggak Pak, saya akan mendengarkan karena Ya. setiap kali mendengarkan saya kayak refleksi diri sendiri apa yang sedang terjadi dan kenapa itu. Saya akan membuka tanya jawab, cuman biasanya kan teman-teman masih malu-malu, jadi saya coba untuk membuka dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama Pak Hans, dilihat dari psikologi barat, apakah kemelekatan ini bisa timbul karena pola asuh? Apakah karena di setiap orang pasti ada bibit kemelekatan ini, baik besar atau kecil bibitnya. Nah, apakah pola asuh ini mempengaruhi? Yang kedua, ini pertanyaan yang lebih santai, Pak Has. Kalau para kolektor itu kan mereka mengkoleksi barang-barang. Kalau bahasanya kita ini mungkin kemelekatan, tapi nilainya kan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, baik lukisan maupun kemudian perangko yang sederhana. Nah, apakah ini juga bisa disebut sebagai kemelekatan yang sehat? Atau ada nggak sih kemelekatan sehat itu? Kira-kira pertanyaan saya ke arah sana, Pak Hans. Baik. Terima kasih, Pak Hans. Silakan. Pola asuh ya. Pola asuh itu gaya mengasuh anak dalam keluarga. Ada pola asuh otoriter, keras betul ya. Ada pola asuh permisif. Ada pola asuh macam-macam gaya pola asuh itu ya. Bisa menimbulkan kemelekatan nggak? Ya bisa saja. Kadang-kadang orang tua itu yang menderita kemelekatan. Ada satu mahasiswi itu datang nangis-nangis. Kenapa? Saya itu benar-benar di rumah sama orang tua itu dijaga betul. Ibu saya itu sangat sayang saya. Oh sayang. Nah kenapa kamu jadi kayak nangis disayangi? Sayang itu kan membahagiakan. Nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ Pak. Oh itu bukan sayang, itu penjara itu. Terus gimana ceritanya? Akhirnya saya bermimpi nanti cepat deh saya lulus SMA biar saya bisa keluar dari kota ini, kuliah di tempat lain, saya bisa ke kos. Ibunya menamakannya sayang. Anaknya menamakannya penjara. Begitulah dia kemudian
kuliah di kota lain. Menjelang berangkat ibunya udah nangis-nangis, sudah mulai sesak ini gitu ya. Di sini aja kuliahnya deh, nanti mama cariin universitas yang kamu suka. Ngapain di sini banyak yang bagus di kota Jakarta ini, wah gitu ya. Mama nggak mengerti. Kenapa mama bisa milikin kamu universitas yang bagus? Kenapa kamu mau ke sana? Nah ini beda perspektif udah. Beda sekali. Begitulah anak ini nggak bilang, kan tersinggung mamanya kalau dia bilang, "Mah, aku pengen bebas darimu." Kan nggak mungkin ya. Begitulah anak ini kemudian tersiksa ditelepon melulu. Ibunya masih lengket betul. Udahlah, 1 tahun masih bisa lah itu, ngulang lagi nggak apa-apa, di sini saja gitu kan. Biasa. Anaknya sudah lihat, anaknya lebih bijak malah Pak Putri. Anaknya bisa membaca dampak dari kemelekatan ibunya ke dia. Lebih bijak mana ayo anaknya? Anaknya apa ibunya? Lebih bijak anaknya. Ibunya itu nggak sadar. Anaknya mau kemana aja ditelepon terus. Takut kehilangan betul sama anaknya. Sampai keluar pernyataan gila dari mamanya. Anaknya udah bilang, enggak, aku senang di sini, kuliah di sini ya. Ibunya bilang, mendingan mama mati saja. Waduh, pakai mati segala. Itulah contoh orang lengket ya. Dipikirnya dengan mengasuh itu, mengasuh yang benar nggak begitu? Mengasuh yang benar itu, kalau mau dikaitkan dengan menjadi orang tua ya. Lihat anak itu manusia yang dipercayakan ke saya untuk menjadi dirinya sendiri. Bukan menjadi seperti yang saya mau. Ini anak dibesarkan bareng saya dipercayakan membantu dia menjadi dirinya sendiri. Itu keyakinan saya tentang parenting. Jadi kalau saya lihat orang tua yang udah mulai mengarahkan, memaksakan, ya itu jadinya seperti itu. Tinggal ditempelin aja atas nama sayang. Sayang beneran apa menyiksa? Ibu tadi ngakunya sayang. Tapi kok anaknya tersiksa, merasa dipenjara, berarti ada yang salah dengan sayangnya. Jadi bisa sekali pola asuh itu ini menarik membicarakan parenting ini, tapi topik ini kok kayaknya nggak begitu laku ya, nggak begitu laris nih Mbak Putri. Diusahakan, laku ini penting nih ditularkan kayak gini nih. Banyak orang tua itu merasa menyayangi, merasa memperhatikan, tapi dia punya pamrih ini kemudian buat dia lengket pada pamrihnya, dia menderita sendiri. Begitu ya. Yang kedua. Sebentar Pak Hans, kalau saya boleh tanya lebih dalam, berarti si mama, si orang tua, si ibu ini, apakah mendapatkan perlakuan seperti dari orang tuanya sehingga ini turun menurun, itu bisa terjadi begitu atau terbentuk dari kekecewaan atau orang si ibu ini? Itu mata rantai. Kalau kita telusuri capek nanti Mbak Putri, ketemu papanya, ketemu eyangnya, eyang buyutnya capek. Nanti sampai ke Adam tuh, gara-gara Adam pergi dari Firdaus. Ya. Oke, paham. Ya, Paham. ya. Yang kedua, tentang kolektor, kemelekatan. Kemelekatan itu dilihat dari reaksi kita pada saat kehilangan sesuatu. Di situ kelihatan. Seperti ibu tadi, ya. Begitu anaknya pergi, kelihatan kalau dia sudah lengket. Sebelumnya mungkin nggak kelihatan ketika bareng-bareng. Begitu anak ini pergi, sudah. Kayak orang kesetanan. Kesetanannya menunjukkan seberapa besar kemelekatannya. Ini sudah bukan orang bebas. Orang terpenjara. Nah, kolektor pun seperti itu ya.
Kalau Mbak Putri, ada koleksi nggak Mbak Putri? Apa koleksinya? Ada. Sebut aja nggak apa-apa, jenis koleksinya apa? Koleksi khusus nggak ada, Pak. Tapi memang saya punya kemelekatan pada kain-kain Nusantara, Pak. Karena saya Saya mengambil. saya mau tantang Mbak Putri. Ya. Kirimkan saya kain terbaikmu. Oke, Pak. Nah itu Pak, saya mempunyai kemelekatan pada kain Nusantara, tapi saya bisa membagikan itu. Kalau ada orang yang Oh suka, ya, yang berarti merasa kamu happy. nggak lengket. Berarti kamu nggak lengket. Oh, oke. Kalau hanya datang lewat, itu sebatas suka normal, apa salahnya? Suka itu, nggak suka itu bukan nggak bisa dibunuh, itu bagian kehidupan kita. Tapi kalau suka pelan-pelan bertransformasi menjadi kemelekatan, di situ derita. Ya berarti Mbak Putri nggak lengket, jadi nggak jadi dikirimin. Aku pengen yang Mbak Putri lengket, lepasin. Ya. Oke. Nggak Oke, jadi Pak. yang tadi, ternyata nggak lengket. Oke, tapi saya tetap kirim kain nggak apa-apa, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Sebelum masuk ke Mas Januar yang sudah angkat tangan, saya bacakan dulu dari Mbak Eka. Mbak Eka, pendiri Fatmana sedang merawat ayahnya di ICU. Di chatnya bilang begini, terima kasih banyak Pak Hans, materinya bagus sekali dan banyak memberikan inspirasi kepada saya yang sudah hampir 1 bulan menemani Papi di ICU dan timbul banyak pertanyaan-pertanyaan yang ternyata banyak dijawab oleh paparan dari Pak Hans. Terima kasih Maika, semoga Papi diberikan yang terbaik, kita doakan semua, kita bantu doakan supaya Papinya Maika diberikan yang terbaik. Sebelum menanyakan pertanyaan kedua Mbak Eka, silakan Mas Januar yang sudah angkat tangan. Baik, cek suara saya masuk ya? Masuk Pak Yan. Oh, baik. Terima kasih Mbak Putri, terima kasih Pak Hans. Saya sama juga nih, terima kasih sama Pak Hans dan Pak Mana ya. Materinya baik, memporak-porandakan pikiran saya, dan terus terang kalau tadi kamera ditutup saya banyak tertawa diri saya gitu loh. Dari semua kajian-kajiannya gitu. Ya, sebenarnya hubungannya ke pertanyaan begini Pak, kalau saya mengikuti kajian Bapak hari ini, dan tentunya beruntung saya juga mengikuti kajian Bapak sebelumnya, sebenarnya kemelekatan itu semudah, maksudnya gini, kemelekatan itu sebenarnya dibangun oleh persepsi aja sebenarnya, belaka, yang dalam kesadaran tinggi, kesadaran batin yang tinggi sebenarnya gampang sekali membuang itu gitu loh Pak. Iya. Apakah demikian? Jadi kan sebenarnya terang dan gelap. Kalau kita bisa melihat selalu ada terang di gelap, sebenarnya beres-beres aja tuh tadi penyakit batin sebenarnya. Nah, saya minta pendapat Bapak, apakah demikian? Kan sebenarnya kalau memang semudah itu sebenarnya simpel sekali ya Pak. Sebelum masuk ruangan meditasi, sebelum masuk apa? Karena seringkali jangan-jangan kita masuk ruangan meditasi ini masih ke bawah nih Pak. Di awal-awal itu penyakit batinnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua Pak, kebetulan tadi Mbak Putri menanyakan pola asuh. Apakah memang kesadaran tinggi untuk melepas pemakatan ini bisa terjadi bahkan di usia dini Pak? Saya konteksnya gini, saya banyak punya pertanyaan dari anak-anak saya tuh yang kayak udah punya misi sendiri gitu Pak dari kecil. Dia udah tahu apa dan dia sangat ignorance gitu dengan pola asuh tekanan, bahkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan saya itu dijawab oleh mereka dan itu menurut saya pertanyaannya dalam gitu Pak. Nah, kok bisa begitu? Di masa saya penuh dengan deraan pola asuh, deraan lingkungan ya Pak ya. Tapi di masa mereka yang lahirnya sekarang justru ngalamin wabah tapi easy going gitu. Nah itu gimana ya Pak pendapat Bapak di situasi gitu, karena kan tantangan sebenarnya bukan anaknya nih, orang tuanya nih ngadepin dia, kalau nggak siap kan wah ini sesat atau apa. Saya pikir itu dua itu aja Pak. Jadi itu yang buat kadang saya tertawa-tawa setiap ikut kajian Bapak, tapi tertawa-tawa diri sendiri Pak.
Iya, Makasih Pak Hans. iya, makasih. Baik, betul sekali. Dalam pertanyaan pertama itu terungkap, kebebasan itu gampang. Sehingga saya selalu mengatakan ajaran Timur itu sederhana tapi tidak mudah. Simple but not easy. Beda kalau saya belajar di Barat tuh penjelasan itu ribet sekali. Di Timur sesederhana tadi. Nah, menyangkut persepsi, kita punya istilah persepsi tadi ya. Pak Yanuar. Persepsi ini isinya adalah gerak-gerik memori kita. Ya. Saya nggak mungkin melepaskan persepsiku dari memoriku. Ya. Ketika saya berada di tempat yang benar-benar baru sekali, di situ adalah tangkapan segar. Tapi kalau tempat itu sudah menjadi memori di dalam diri saya ke situ untuk kali kedua, ketiga, keempat itu sudah mainnya persepsi. Begitupun kita sebagai manusia. Ya. Bagaimana saya sebagai dosen melatih setiap angkatan yang diterima di setiap tahun Fakultas Psikologi itu adalah mahasiswa-mahasiswa baru sulit. Karena pengalaman-pengalaman dengan mahasiswa sebelumnya mempengaruhi saya tentang cara saya melihat mahasiswa-mahasiswa yang ada di depan saya. Jadi persepsi itu dapat makanannya dari memori-memori kehidupan kita. Nah, sehingga persepsi itu nggak mungkin sama antar orang, nggak mungkin sama. Jadi ada istilah menyamakan persepsi itu kok agak sulit diterima. Kalau mendekatkan persepsi ya, itu sangat bisa diterima. Kalau persepsinya sama itu orang Timur sulit terima, gimana mungkin persepsi sama. Nah, persepsi ini yang perlu kita sadari bahan bakarnya ini yang adalah memori-memori tadi yang saya ceritakan. Ketika bahan bakarnya ini bisa kita murnikan, bisa kita kenali betul, nanti terjadilah yang namanya persepsi segar. Nah, persepsi segar inilah yang persepsi yang menyenangkan. Jadi begitu saya ketemu Mbak Putri hari ini beda dengan yang kemarin. Ketemu besok ya Mbak Putri besok, ketemu lusa ya Mbak Putri besok lusa, bukan memori-memori sebelumnya ada tapi nggak mengganggu saya. Itulah yang dicita-citakan oleh orang-orang di Timur. Bagaimana kita punya memori tapi memori itu bukan sebagai gangguan. Nah, persepsi yang terganggu adalah persepsi yang diganggu oleh memori itu. Begitu ya. Yang kedua menyangkut parenting tadi atau bagaimana menghadapi anak-anak sekarang. Saya selalu melihat masalah pokoknya itu ada di orang tua. Orang tuanya ini kok sehingga ketika saya pernah diajak untuk oleh Mbak Putri sepertinya untuk coba kita gerakin parenting ini, saya bilang yang saya sasar orang tuanya. Anak-anak itu datang baik-baik saja, siap bebas kok, siap nggak melekat. Orang tuanya ini yang kemudian dengan ketakutannya yang nggak dia selesaikan, ketakutannya ditulari ke anak. Dengan kemarahan-kemarahan yang nggak dia selesaikan, kemarahannya ditulari ke anak. Macam-macam gangguan-gangguan yang ditulari ke anak. Akibatnya anak kemudian menjadi pribadi-pribadi yang kehilangan kebebasannya akibat ikut-ikutan takut, ikut-ikutan membawa marah, dan lain sebagainya. Jadi yang perlu disasar itu orang tua dulu. Orang tua dulu. Ya, seperti itu sesederhana itu menurut saya Pak Yanuar. Terima kasih. Apakah sudah cukup, Yanuar? Baik Pak, terima kasih. Sudah cukup sih. Sedikit lagi Pak, jadi maksud saya gini, apakah ada hubungannya, terutama di pertanyaan kedua ya, apakah ada hubungannya si generasi-generasi baru ini kelihatannya dari awal sudah bebas kemakatan gitu loh Pak. Kelihatannya gitu loh. Iya, Karena iya. malah yang kebalik orang tuanya belajar sama anaknya sih. Itu Pak, itu kenapa gitu Pak?
di usia-usia kami itu lebih banyak attachment-nya, lebih baik. Sementara mereka kayak dari awal udah bebas gitu, dan nggak banyak anak-anak yang justru nggak pengaruh sama orang tuanya. Atau mungkin dia Iya. kabur sendiri lah. Iya. Saya melihat sejak manusia menjadi Homo sapiens, itu sudah kurang lebih begitu-begitu saja. Sejak dia menjadi Homo sapiens. Tapi perkembangan zaman yang membuat mereka kelihatan berbeda. Coba bayangkan saya, ya. Saya sekarang berusia 17 tahun atau 18, itu beda loh. Saya akan begitu cairnya ketimbang generasi 60-an, 70-an itu yang masih kurang begitu cair. Kenapa ini terjadi? Kelebihan anak-anak sekarang itu sejak tahun 80-an. Mereka menjadi cair karena kebanjiran informasi, Pak Yanwar. Kebanjiran informasi inilah membuat perspektif mereka beda sama kita. Beda sekali. Kalau tadinya saya, ini terus terang di zaman saya tinggal di pinggir laut. Untuk melihat sawah itu saya harus menunggu sampai saya usia kelas 2 SMP baru pertama kali melihat sawah, Pak Yanwar. Butuh berapa tahun kehidupan. Anak-anak sekarang itu semuanya sudah dilihat dengan mudah kok. Kebanjiran informasi. Sehingga loncatan-loncatan di pikiran itu sangat cepat. Begitu. Jadi mereka memang di zamannya konstruk manusianya sama, tapi di zaman di mana memungkinkan untuk terhubung dengan informasi yang banyak dalam waktu yang singkat. Kalau saya kuliah dulu saya ingat, dosen-dosen itu kalau mau menyampaikan materi dan dia lupa satu istilah, dia bilang ke saya, ke kita di kelas, aduh apa ya? Oke, tolong diingatkan di pertemuan minggu depan ya. Anak sekarang ya tinggal buka Google, selesai. Di detik, di menit itu juga ketemu jawabannya. Kami harus tunggu 1 minggu, setelah itu ngingatin dosennya, Pak minggu lalu Bapak mau nyampaikan ini. Oh ya, syukur-syukur kalau dia ingat. Kalau dia nggak ingat, tunggu seminggu lagi. Begitu ya Pak Yanwar ya. Jadi anak sekarang itu kelebihannya, gudang memorinya isinya banyak sekali. Banyak sekali. Jadi loncatan-loncatan pikirannya kalah. Kita dikalahkan oleh mereka. Gitu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Terjawab. Ya, sama-sama. Baik, saya ke pertanyaan yang di chat nih Pak Hans. Mbak Eka nanti dulu ya, saya ke Mbak Susi dulu ya. Pertanyaan dari Mbak Susi, Pak Hans, kalau manusia mengejar salah satunya harga diri, maksudnya bagaimana? Apakah mempertahankan harga diri itu tepat? Ini yang tadi kajian Jawa tadi Pak itu. Surya Mentara itu. Iya, jadi ada yang namanya mengejar benda ya. Mengejar harga diri, mengejar kekuasaan. Saya kemarin baru saja dapat berita teman yang lagi sedih sekali. Karena dia mengundurkan diri dari satu institusi. Sedih karena dia mengajukan prosedur administratif untuk mundur dari lembaga itu, Mbak Putri. Tapi ada satu pimpinan yang merasa belum diberi kabar. Pimpinan itu marah sekali. Kamu kok loncati saya? Wah, harga diri. Seharusnya ke saya dulu, baru ke dia. Wah, kalau saya ya kamu mau kemana aja silahkan dulu, tapi jangan lupa saya gitu aja. Ini contoh orang yang udah lengket pada harga diri. Sampai ngancam-ngancam loh. Saya buat catatan nanti. Wah, nakut-nakutin orang demi supaya diakui. Ini kan ngeri nih orang-orang kayak gini. Ngeri. Dia ngejar itu. Coba dia punya bos yang benar-benar tinggi harga dirinya, kalau nggak dilibatkan sedikit di posisi dia itu goyang itu. Goyang.
Begitu ya. Jadi itu contoh ekstrim bagaimana hanya karena satu lupa dibeli kabar ya. Mau dikabari tapi hanya prosedurnya nggak sesuai. Saya lebih tinggi daripada dia. Seharusnya ke saya dulu, baru ke dia, baru ke dia. Tapi kok saya setelah ini nggak terima saya. Wah itu kan orang sakit itu. Egonya keluar dari situ. Demi harga diri. Nah, Ini berlaku juga untuk menjaga misalnya nama baik atau reputasi, Pak Hans. Misalnya seorang menjelek-jelekan kita atau mengkhianati kepercayaan, gitu. Apakah ini berlaku? Bahwa kita tidak perlu melekat sedemikian terhadap reputasi atau harga diri itu. iya, jangan melekat pada apapun. Ada apapun, pada apapun. Jangan mengejar harga diri. Justru pada orang-orang yang kelihatan nggak mengejar apapun, itu rame-rame dihargai kok. Nah, ya. Soal harta misalnya, ya. Saya kembali ke harta. Saya pernah ketemu seorang guru sufi yang kelihatannya sudah nggak melekat. Kami duduk bareng. Lalu di tengah obrolan kami, ada seseorang datang. Mohon maaf sekali, ini berita buruk. Lahan kita yang sekian hektar itu gagal panen, kebanjiran beberapa hari ini, gak surut-surut. Panenan semuanya gagal. Lalu dia kelihatan narik nafas sebentar ya, agak kecewa ya informasi itu ya. Kecewa dengarnya. Tapi setelah itu dia bilang, gak apa-apa, tahun depan bisa ditanam lagi. Begitu aja responnya, secepat itu Pak. Dia gak lalu, ada apa? Kamu kok gak kasih tahu, kamu gak ada. Dia cuma tarik nafas sebentar, kelihatan itu mengecewakan, dia diterima bahwa memang ada rasa kecewa dengan itu kan manusiawi. Tapi setelah itu loh, cepat sekali dia bilang, ya sudah, tahun depan bisa ditanam lagi. Nah itu contoh orang sudah gak lengket. Dengan kelihatan gak lengket kayak gitu, orang semakin respect pada dia. Orang semakin respect pada dia. Dan saya pribadi lihat orang ini ya, sangat berlebihan di atas saya. Lebih sekali, kan dia udah gak lengket pada apapun. Begitu. Ya. Baik, saya yang ngebut nih Pak Hans. Ada 3 pertanyaan lagi Pak Hans. Ya. Dari Pak Gideon Heri, saya merasa kemelekatan ada hubungannya dengan kesabaran. Kalau kesabaran menurut saya tidak ada batasnya. Apakah kemelekatan itu ada batas? Kemelekatan itu tarikan-tarikan oleh benda, tarikan-tarikan oleh orang, tarikan-tarikan oleh pikiran kita sendiri, semua yang terasa menarik kita. Bahkan bisa menyita energi kita berlebihan di situ. Nah, itu yang disebut kemelekatan. Jadi coba lihat. Tadi saya bilang ke Mbak Putri, kesukaannya apa? Koleksi kain-kain Nusantara. Saya tanya yang paling disukai, kirim ke saya, itu maksud saya begitu. Kalau setelah dia kirim, atau menjelang dia kirim, dia elus-elus dulu kain itu. Kelihatan dia lengket ke situ. Begitu dia kirim mungkin, apa ganti yang lain ya? Berarti dia lengket sekali di situ. Nah itu kemelekatan itu, lihat apa saja, mau orang, mau benda, mau pikiran. Saya misalnya mengemukakan pikiran di acara ini. Lalu ada yang nyuri pikiranku, ngasih tahu nyuri pikiranku, lalu aku tahu di kemudian hari. Itu kan acara Fatma itu kok dia pakai persis seperti itu terus. Lalu saya nggak bisa tidur, berarti saya lengket pada aliran pikiranku sendiri. Ya sudah, dia tanggung jawab, itu karmanya selesai toh. Nggak perlu saya harus nggak tidur karena ada orang yang gitu ya. Jadi kemelekatan itu seperti itu. Soal kesabaran, ya kesabaran itu bisa disambung-sambung dengan kemelekatan. Artinya ketika efek kemelekatan itu ganggu kita, kan goyang itu ketika kemelekatan itu ada ya. Sarungku mau diambil, aduh mau kirim, dia lulus dulu. Nah, menahan diri dari goyangan-goyangan akibat kemelekatan itulah sabar. Itulah sabar.
Goyangannya ada, tapi saya latihan nahan diri, jangan sampai menjadi marah, jangan sampai. Itulah sabar. Jadi nyambung-nyambung saja, ya, begitu. Oke, Pak Gideon Ferry, apakah sudah terjawab atau mau menanyakan lebih lanjut? Kalau sudah, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kembali ke pertanyaan Mbak Eka, Pak Hans. Ya. Bagaimana memutus rantai kemelekatan ini kepada anak-anak kita sebagai generasi penerus? Mungkin Pak Hans bisa memberikan tips singkat. Diulangi bagaimana? Bagaimana memutus rantai kemelekatan ini kepada anak-anak kita sebagai generasi penerus? Tips singkatnya gimana Pak Hans? Sayang yang benar mereka. Jangan sayang plus lengket. Seperti Ibu tadi. Sayang ya, sayang yang dalam. Karena itu penting untuk tahu apa itu saya. Apa itu bagaimana menyayangi manusia. Menyayangi manusia itu adalah memperhatikan dia. Dalam rangka, kalau ada pikiran membuat dia seperti yang saya mau, nah kita sedang melalui penyakit ke dia. Karena itu di psikologi bilang, yakinlah, bahkan dalam dunia spiritual juga dikatakan, yakinlah semua manusia itu unik. Semua manusia itu sedang di jalannya masing-masing. Nah, bisa enggak kita, ada makhluk baru yang belum apa-apa, masih butuh bimbingan, dia di jalannya, kita bantu dia. Mantap di jalannya sendiri. Nah, kalau itu bisa dilakukan, ya kita mencintai tanpa lengket. Mencintai tanpa lengket adalah cinta yang membebaskan orang. Dan saya juga bebas. Begitu. Ingat saja cerita tentang ibu tadi. Ya. Dia menyayangi, tapi ternyata dia tersiksa dan anaknya terpenjara. Itu bukan cinta. Bagi dia sih namanya cinta, tapi kenyataannya bukan. Karena efeknya. Begitu ya Mbak Putri, Mbak Eka ya. Begitu. Cinta itu membebaskan baik si pecinta maupun yang dicintai, dua-duanya merasa bebas. Ya. Baik. Ini ada catatan dari Ibu Retnawati Suryo. Sangat menarik pencerahan Pak Hans. Banyak orang tua yang tidak siap untuk mendampingi anak-anaknya, masih membawa emotional baggage dan membesarkan anak dengan file-file memori dengan persepsi yang terganggu. Jadi catatan ini sesuai atau inline dengan bahasan kita hari ini ya Pak. Iya, ya banyak sekali. Saya tuh pernah kedatangan satu calon orang yang menikah, itu lucu, tapi saya ladeni. Dia bilang begini, Pak, kami mau menikah. Ya, sudah mantap, sudah. Tapi kamu mau seperti di kayak film-film itu loh Pak. Sebelum menikah kita ketemu orang dulu untuk konseling. Oh, mau konseling sebelum menikah. Iya, oke. Udah datang berapa kali. Nanti saya beritahu sedikit yang ada di kepala saya tentang menjadi orang tua. Kalian sekarang belum jadi orang tua, begitu punya anak jadi orang tua nanti. Bagaimana anak ini sebaiknya kalian sayangi. Ya, cerita panjang lebar. Setelah itu setelah menjadi orang tua, dia berterima kasih. Katanya, sudah mendapat informasi sebelumnya, kalau enggak aku tuh pasti tidak menjadi seperti yang sekarang ini, kata dia. Nah penting sekali memang ya, mempersiapkan diri. Banyak orang tua tuh enggak siap, masih membawa lukanya, masih membawa kemelekatan-kemelekatannya, masih terpenjara, lalu kemudian mendidik anak-anak, dimasukkan ke penjara dia. Begitu ya, jangan sampai lah seperti itu ya. Banyak orang tua seperti itu, memasukkan anak ke penjara dia. Jadi Karena materi parenting ini penting ya Pak Hans ya? Iya, penting sekali ya. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman, apakah masih ada yang punya pertanyaan? Kalau ada, silakan angkat tangan atau tulis di chat. Kalau tidak ada, kita berhening sejenak dengan Pak Hans. Pak Hans akan mengajak kita berhening untuk topik yang hari ini. Kalau misalnya tidak ada, mari kita sama-sama siapkan diri untuk berhening. Silakan Pak Hans. Baik.
Hening itu butuh tempat yang membantu kita tenang ya. Kalau tempatnya sudah bagus, tenang, ya tempatnya yang tenang. Orangnya belum tentu tenang. Kalau tempatnya sudah tenang, tugas kita menenangkan kita, diri kita masing-masing. Untuk menenangkan diri masing-masing ya harus merilekskan badannya. Itu mutlak. Kenapa? Karena badan kita ini banyak sekali membawa ketegangan. Ketegangan-ketegangan itu munculnya karena kemelekatan kok. Seperti ibu tadi saya cerita ya. Ibu ini tadinya merasa mencintai, tapi begitu anaknya sudah mulai merencanakan pergi ke kota lain, sudah dia mulai tegang. Menjelang keberangkatan makin tegang. Ditinggal tegang melulu sakit-sakitan. Terakhir itu saya dapat kabar banyak pergi ke terapi-terapi alternatif untuk mengobati. Sampai anaknya sedih sekali. Apa karena saya? Bukan karena kamu. Karena kemelekatannya. Nah dalam rangka itu, kalau kita merasa banyak ketegangan di dalam, itu seringkali dalam dunia timur itu penyebabnya kemelekatan. Dengan catatan kemelekatan itu pada apa saja. Pada apa saja, pada orang, pada benda, pada pikiran, pada mimpi-mimpi, pada harapan-harapan itu semua bisa membuat kita lengket ya. Nah, coba kita diam sebentar, latihan. Menikmati kesendirian sambil melihat kita tuh lengket pada apa. Sambil melihat kita bisa enggak sih membebaskan diri, melepaskan diri dari kemelekatan yang ini. Oke, satu lepas, yang lain lagi, yang ini, yang ini. Banyak sekali kalau kita urai. Jadi semakin terlepas kita dari macam-macam kemelekatan, semakin dekat kita pada yang namanya kebebasannya. Oke, kita diam sebentar. Untuk hening seperti yang diajak oleh Mbak Putri tadi, kita butuh yang namanya tempat yang tidak begitu banyak suara-suara yang mancing pikiran kita, perasaan kita, emosi kita ya. Dengan kata lain, tempatnya dibuat atau disetting atau disetel supaya tenang. Oke, abaikan sebentar musiknya ya. Disetel dulu badannya, diperiksa sendiri. Boleh duduk atau berbaring. Boleh duduk atau berbaring. Kalau duduk, perhatikan kondisi punggungnya, jangan sampai membungkuk terlalu berlebihan, dibuat tegak sedikit, tapi tidak dipaksakan ya. Tapi kalau berbaring, disetel sedemikian rupa sehingga bagian badan nggak ada yang terbebani. Sulit sekali menenangkan pikiran di saat badan kita itu tegang. Karena itu penting sekali di awal merilekskan badannya. Nah, sebentar lagi saya akan pandu untuk merilekskan badan. Sambil kita menyerap informasi hari ini tentang kemelekatan. Siapkan ya.
badan kita, waktu datang di awal-awal dulu di dunia ini, badan kita itu fresh, relax. Tapi waktu demi waktu kita menjadi manusia-manusia yang tegang. Kita tegang karena lengket, melekat. Pada kemarahan akibat diperlakukan begini di rumah, marahnya tersimpan beberapa lama, kita lengket di situ. Lalu kemudian pelan-pelan tenggelam di dalam diri kita, menjadi energi yang gak sehat. Ada begitu banyak peristiwa hidup kita kalau mau diurai sampai saat ini. Ada yang menyenangkan, ada yang menyebalkan. Menyenangkan itu artinya yang saya pengenin, yang saya maui, saya dapat. Jadinya senang. Kalau sudah senang, muncul pikiran, jangan sampai senang ini pergi. Lengketlah saya pada senang itu. Berusaha mempertahankan senang itu, padahal pasti pergi. Gak ada senang yang awet. Itu kalau kepengenan kita tercapai. Bagaimana sebaliknya? Kepengenan kita nggak tercapai. Kecewa, marah, sedih. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau berlarut-larut kecewanya, marahnya, sedihnya, Anda lengket di situ. Dan pelan-pelan lengket itu berubah menjadi energi yang merusak kita dari dalam. Jadi kita bisa lengket pada rasa senang, jangan sampai pergi rasa senang ini. Kita juga bisa lengket pada rasa marah, rasa sedih, marah, sakit hati, nggak pergi-pergi, lengket juga. Bisa nggak kita punya rasa senang, wajar dalam hidup ini. Kita punya rasa sedih, rasa marah, wajar dalam hidup ini, tapi tidak sampai berlama-lama dengan itu. Semakin cepat Anda keluar dari rasa marah, rasa sedih, semakin Anda sehat. Begitupun saat senang, Anda tidak berpegang, ini harus terus terjadi, jangan sampai pergi. Kalau Anda bisa membiarkan rasa senang itu, nikmati benar senangnya tanpa lengket. Hidup ini ada senangnya, ada susahnya, biarkan dua-duanya hidup dalam diri kita. Tanpa lengket. Kalau itu terjadi, hidup jadi ringan. Jadi ringan. Karena kita nggak ditarik, tidak diseret oleh rasa senang.
Kita juga nggak ditarik, nggak diseret oleh rasa sedih, susah, dan sejenisnya itu. Sesederhana ini kebahagiaan. Itu sebabnya leluhur kita di timur sini bilang, orang bahagia adalah orang yang hidup di atas suka dan benci. Bukan berarti dia nggak punya suka, dia punya. Bukan berarti dia nggak punya rasa benci, dia punya. Tapi dia hidup di atasnya sampai rasa benci dan rasa suka ini tidak punya kekuatan mengganggu dia. Mari kita periksa apa yang kita sukai, apa yang kita nggak suka. Kita periksa. Jangan sampai rasa suka nggak suka itu memenjarakan kita. Kalau itu terjadi, itulah yang disebut derita di timur sini. Sesederhana itu. Kita rilekskan badan kita dari kepala. Perhatikan kelopak matanya. Rilekskan. Perhatikan kelopak mata, rilekskan dan pindahkan rasa santai di kelopak mata itu ke dahi. Ke pipi kiri, pipi kanan. Alirkan sendiri ya, dirasakan badannya. Kelopak mata rileks, pipi kiri, pipi kanan rileks, dagu pun begitu. Bibir, hidung semua dirasakan. Rileks rasanya. Leher. Bahu kiri, bahu kanan, rileks rasanya. Tangan kiri, tangan kanan dirasakan sendiri. Kalau ada bagian yang tegang gak apa-apa. Gak perlu cari tahu kenapa tegang, ya memang tegang. Terima saja. Tangan kiri, tangan kanan, rileks rasanya. Dada, punggung, dialiri gelombang santai, begitupun dengan perut, santai sekali. Pinggul ikut santai. Nah, setengah badan sudah santai ya. Alirkan terus ke bawah, ke paha kiri, paha kanan. Bisa dirasakan seperti ada gelombang santai yang menyapu badan kita ya, dari kepala tadi. Wajah, bahu, tangan, kiri, kanan, dada, punggung, perut, pinggul. Paha kiri, paha kanan, lutut kiri, lutut kanan. Betis kiri, betis kanan, sampai ke ujung-ujung jari-jari kaki, semuanya teraliri gelombang santai. Dan seluruh badan terasa rileks rasanya. Tapi kalau ada bagian badan yang terasa tegang, biarkan. Gak usah cari tahu, terima saja bahwa bagian badan ini kok terasa. Kedutan-kedutan atau ketegangan, terima saja. Begitu badannya sudah rileks sekarang. Dalam keadaan rileks seperti ini kita bisa membiarkan pikiran-pikiran mengalir begitu saja dari dalam diri kita. Coba periksa diri sendiri sekarang. Anda melengket, melekat pada apa?
Saya lengket pada sesuatu yang versi saya. Masing-masing kita tuh lengketnya beda-beda. Tapi pasti ada sesuatu yang membuat kita begitu rusak, begitu pergi, apalagi hilang membuat kita sangat goyang. Berarti kita lengket di situ. Kalau sudah ketemu sesuatu itu ya apa saja. Bisa benda, bisa rumah, bisa kembangku, bisa apa saja. Cukup tahu, saya lengket pada ini. Cukup tahu, hanya tahu saja. Tidak harus dilepaskan sekarang, gak gampang. Cukup tahu, ternyata saya lengket dengan ini. Kalau ini gak ada, saya goyang. Kalau ini rusak, saya goyang. Apalagi hilang, saya goyang sekali. Kegoyangan kita adalah kemelekatan kita. Selama kita seperti itu, kebebasan gak ada. Kita diikat oleh sesuatu yang bukan kita. Jati diri gak akan tercapai. Kalau kita masih lengket ya. Oke, urusi diri sendiri, kita diam. Periksa kemelekatan kita masing-masing. Terima bahwa saya ternyata orang yang lengket pada ini. Saya ternyata orang yang lengket pada itu. Terima saja, gak perlu disayangkan. Terima itu, sadar itu sudah obat kok. Ya. Sesudah itu, kalau sudah terketemu lengket pada apa, cari tahu dulu aja ya. Kalau sudah ketemu lengket pada apa. Nantinya diniatkan saja bahwa saya akan pelan-pelan melepaskan kemelekatanku ini karena ini akan menyiksaku cepat atau lambat. Kita diam, membiarkan kemelekatan itu muncul dengan niat dan rasa terima kasih bahwa saya sadari kemelekatanku. Banyak sekali hal-hal yang tidak kita sadari ternyata buat kita lengket. Nah, kali ini dibiarkan muncul. Terima saja. Peristiwa dalam hidupku membuat saya lengket pada ini. Terima saja. Itulah kita. Risiko hidup di dunia ini ya lengket. Risiko. Sadari itu, dan niatkan sampai pada titik tertentu bisa melepaskan diri dari kemelekatan itu. Saya punya anak, saya jaga anakku tapi saya gak lengket pada anak.
Saya punya benda ini, benda itu saya jaga, saya butuh itu tapi saya gak lengket. Saya punya jabatan ini, saya memang perlu jabatan ini, ya perlu, butuh. Terima jabatan ini tapi saya gak lengket pada jabatan ini. Gitu ya, sesederhana itu. Semoga ketemunya kita hari ini menyadarkan kita ya. Bahwa masalah kehidupan kita itu sederhana. Obatnya pun sederhana. Masalahnya lengket, melekat. Obatnya ya lepaskan diri. Silahkan memiliki apapun tanpa lengket. Pasti Anda senang. Pasti Anda ringan. Begitu. Pengantar singkat hari ini tentang kemelekatan dan kebebasannya itu nyambung, saling terkait. Terima kasih untuk Fatmana yang sudah mengadakan acara ini, semoga menyadarkan. Kalau masih merasa kurang sadar, karena masih banyak yang ganggu, bisa ikut acara Elingan Awas kalau memang luang ya. Di situ sebenarnya kalau sudah nggak lengket, nggak butuh lagi acara seperti itu. Tapi kalau masih merasa ada yang ganggu, boleh ikut acara itu. Begitu udah merdeka, tinggalkan acara itu, udah nggak butuh. Itu saya kembalikan ke Mbak Putri. Ya. Waktu kita sudah sebentar lagi mendekati akhir. Terima kasih dari teman-teman semua nih, kelihatannya banyak yang terketuk atau terbuka tentang hubungan orang tua dan anak. Sebelum kita tutup, bolehkah teman-teman membuka videonya, kameranya supaya kita bisa foto sebentar untuk kenang-kenangan di Fatmana. Ya, hari ini kalau teman-teman sudah siap, silakan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Minggu depan acaranya dengan materi yang sama, dengan narasumber yang berbeda. Silakan dicek di Instagram Fatmana atau nanti Mbak Rini akan memberikan reminder untuk teman-teman yang ingin bergabung. Terima kasih banyak Pak Hans. Ya, terima kasih semua yang mengirim message di chat. Saya terima kasih kembali ya. Terima kasih. Salam sehat buat. Terima kasih Pak Hans. Terima kasih Terima Putri. kasih Pak Hans. Terima kasih Putri. Terima kasih Pak. Thank you Mbak Putri. Mbak Eka pamit ya. Terima kasih Mbak Putri, Pak Hans. Ya, Terima kasih. Thank you.